Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali lanjutkan kajian di Masjid Al-Amanah Ciputat, ini Jakarta, Tangerang Selatan. Dan insya Allah kita masih melanjutkan buku Prinsip Hidupku. Yang akan kita baca adalah catatan tentang jangan ujub, karena tidak ada yang menjamin amalmu diterima. Coba kita baca di buku terlebih dahulu. Bagi yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 84. Terdapat beberapa dalil yang menyebutkan celaan Allah bagi orang yang ujub. Bahkan ujub dikatakan sebagai sebab kaum muslimin mengalami kekalahan, terutama ketika peristiwa Perang Hunain. Padahal jumlah mereka lebih banyak dibandingkan peristiwa perang-perang sebelumnya. Sebagaimana yang terjadi pada saat Perang Hunain, Allah Ta'ala berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum katratukum falam tughni 'ankum syai'a." Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian fi mawatin katsiratin, dalam banyak kesempatan. Padahal ketika itu jumlah kaum muslimin sangat terbatas. Wa yauma Hunainin, dan pada peristiwa perang Hunain, id a'jabatkum katratukum, jumlah banyaknya kalian, besarnya pasukan kalian telah membuat kalian ujub. Falam tughni ankum syai'a, dan itu sama sekali tidak bermanfaat bagi kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan kalian merasa sempit ketika situasi seperti itu karena mereka terdesak. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari ke belakang. Dalam peristiwa perang Hunain, jumlah kaum muslimin sekitar 12.000 pasukan. Hingga sebagian pasukan merasa bahwa tidak ada kekuatan yang bisa melawan mereka, mengingat jumlahnya yang sangat banyak. Namun kenyataannya mereka kalah dan mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab mereka melakukan ujub. Baik. Perang Hunain terjadi setelah apa? Terjadi setelah peristiwa Fathu Makkah. Sehingga Nabi SAW ketika berhasil menaklukkan kota Mekah, lalu banyak sekali di antara penduduk Mekah yang kemudian masuk Islam, akhirnya mereka semuanya tergabung bersama dengan pasukan beliau. Maka jumlah pasukannya jadi semakin besar. Kemudian Nabi SAW menyerang suku Hawazun yang berada di Hunain. Di saat itulah berhadapan antara pasukan besar suku Hawazun dengan pasukan besar kaum muslim. Tapi strategi suku Hawazun, karena mereka lebih menguasai medan, menyebabkan mereka bisa memposisikan diri mereka di tempat yang lebih aman, yaitu di dua puncak bukit, sementara kaum muslimin ada di lembah. Dan rata-rata kalau perang, siapa yang ada di bawah cenderung lebih kalah. Makanya kaum muslimin kesulitan untuk menyerang daerah Taif, karena Taif ada di puncak gunung. Sehingga kaum muslimin dipanai, diserang dari dua arah, sampai menyebabkan mereka mundur. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap maju, dan beliau mengatakan, "Ana ibnu Abdul Muttalib," aku adalah putra dari Abdul Muttalib.
untuk menunjukkan bahasanya identitas aku bagian dari orang Quraisy. Aku anaknya Abdul Muttalib yang punya posisi di tengah orang Quraisy. Agar mereka sadar bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika itu tidak takut dan beliau masih hidup. Tapi keadaan ini menyebabkan para sahabat, karena jumlahnya banyak, sebagian di antara mereka ujub. Dan ini menunjukkan bahwasanya mungkin saja orang soleh mengalami pelanggaran yang namanya ujub. Baik, ini secuil berkaitan dengan peristiwa Perang Hunain yang ada penyakit ujub sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kekalahan bagi mereka. Lalu ujub itu sendiri apa, Pak? Ujub artinya merasa bangga dengan kelebihan yang dimiliki oleh seorang hamba sehingga melupakan zat yang telah memberi. Kita ulangi ya. Ujub adalah merasa bangga dengan kelebihan dan prestasi yang dimiliki oleh seorang hamba sehingga melupakan zat yang memberi. Karena itu objek ujub beragam. Ada orang yang ujub karena kepintarannya, ada orang yang ujub karena kekayaannya, ada orang yang ujub karena kelebihan A, kelebihan B, bahkan termasuk diantaranya adalah ujub dengan kondisi dia yang rajin ibadah. Ada orang yang ketika dia rajin ibadah, dia ujub. Sehingga ujub itu beragam bentuknya. Iblis di antara makhluk yang diceritakan oleh Allah, dia ujub. Dan ujubnya iblis ini semakin kelihatan saat Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, pendatang baru, namun dia punya kelebihan sebab Allah Subhanahu wa taala ajarkan ilmu kepada beliau yang tidak diajarkan kepada malaikat dan iblis. Sehingga saat ditanya oleh Allah, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda id amartu. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menyebabkanmu tidak mau tunduk kepadaku ketika aku perintahkan kepadamu untuk sujud? Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Maka iblis ujub dengan keberadaan apa? Asal penciptaan. Iblis ujub dengan keberadaan asal penciptaan. Padahal yang namanya asal penciptaan itu di luar pilihan makhluk. Artinya makhluk mau diciptakan dari A, makhluk mau diciptakan dari B, dari C. Apakah itu pilihan makhluk atau pilihan Allah? Muridnya Allah. Tapi iblis merasa bahasanya ketika aku tercipta dari api, aku lebih tinggi daripada Adam. Karena tanah itu di bawah dan api berada di atas. Maka ujubnya ini menyebabkan dia tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang terjadi apa, Pak? Semua ibadah iblis yang pernah dilakukan sebelum dia diusir dari surga tidak diakui. Terhapus. Karena itu orang yang mungkin punya ketaatan yang besar dalam bentuk mengerjakan aneka ritual-ritual keagamaan, tapi disebabkan karena dia punya ujub, bisa jadi nilainya jadi zong, gak ada manfaat yang bisa dia dapatkan. Sehingga rajin ibadah yang dulu pernah dilakukan oleh iblis tidak diberlakukan, tidak ada nilai manfaat sama sekali bagi iblis. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, bahaya dari penyakit ujub dan sombong yang menyebabkan dia merasa lebih baik dari yang lain. Dari sinilah ada sebagian di antara ulama yang mereka sampai mengatakan seperti yang pernah disampaikan oleh Mutarrif bin Abdillah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, li'an abita na'iman wa asbahu nadiman. Li'an abita na'iman wa asbahu nadiman.
Kalau malam hari aku tidur sampai subuh, tapi di pagi hari aku menyesal, ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa asbahu mu'jiban. Itu lebih aku sukai daripada saya malam harinya tahajud, tapi pagi harinya saya ujub. Andaikan saya malam hari itu full dipakai untuk tidur sampai subuh sehingga membuat aku menyesal, itu lebih baik daripada malam harinya aku tahajud, tapi pagi harinya aku ujub. Karena kalau sudah sampai terjadi seperti ini, percuma saja. Semua amal ketaatan yang kau lakukan tidak akan dinilai oleh Allah. Disebabkan karena ujub. Lalu kapan ujub itu terjadi? Orang mengalami ujub di posisi ketika dia memuji kelebihan dirinya sendiri. Dia memuji kelebihan dirinya sendiri. Maka penyakit seseorang untuk bisa mendapatkan pujian ketika dia punya prestasi itu bisa berasal dari banyak sisi. Ada orang yang ingin mendapatkan pujian dari orang lain, maka dia pamerkan, dia ceritakan amalnya. Namanya apa ini? Riya dan sum'ah. Ada orang yang mungkin dia tidak dipuji oleh orang lain. Saat beramal tidak ada yang lihat, dia nggak pernah cerita, sehingga tidak ada satupun orang yang tahu, maka dia tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, di saat dia tidak mendapatkan pujian dari orang lain, dia memuji dirinya sendiri. Disinilah perbedaan antara riya dengan ujub. Sehingga dikatakan ar-riya'u syirkun bil ghair wal ujubu syirkun bin nafs. Riya itu syirik dengan orang lain, dan ujub itu syirik dengan dirinya sendiri. Sehingga kan sama-sama pujian. Yang ujub dia memuji dirinya sendiri, yang riya dia mencari pujian dari orang lain. Karena jiwa itu pelit dan dia terasa berat untuk melakukan sesuatu sementara dirinya nggak dapat jatah. Pujian itu menyenangkan nggak, Pak? Menyenangkan. Makanya sebagian orang merasa sangat bahagia ketika dia dipuji, walaupun dipuji ini sepeser pun tidak menambah jatah rezeki. Di posisi ketika orang beramal saleh, mungkin bisa jadi dia menjaga. Saya tidak mau ada satupun yang lihat. Saya tidak mau ada satupun yang dengar. Saya maunya ditulis hamba Allah. Saya ketika beramal tidak ada satupun yang tahu. Tapi di saat yang sama dia dipanasi oleh setan. Apa hebat, ikhlas ketika beramal lillahi ta'ala. Kau memang top markotok. Akhirnya dia memuji dirinya sendiri. Sehingga di saat dia merasa dia sedang menjaga keikhlasan, tapi dia ujub dengan perasaan ikhlas yang dia lakukan. Maka terkadang ikhlas butuh untuk ikhlas. Perjuangan ikhlas itu butuh untuk ikhlas. Ada sebagian orang yang dia merasa ikhlas, tapi dia ujub dengan ikhlas. Dan bisa jadi itu akan menghapus ikhlas. Makanya dulu seorang ulama, ketika dia berjuang untuk ikhlas, dia berusaha jangan sampai ikhlasnya itu rusak. Disebabkan karena tidak ikhlas ketika ikhlas. Apa ada pakai gitu, Pak? Ya mungkin ada sebagian orang yang dia cerita tentang ikhlasnya. Ini aku ikhlas lillahi ta'ala. Kamu kok memuji dirimu ikhlas? Dari mana kamu tahu kalau kamu ikhlas? Sehingga terkadang ikhlas dia itu berharap dipuji oleh orang lain. Misalnya ya, ada donatur yang transfer ke rekening takmir. Yang tahu hanya satu takmir. Yang tahu hanya satu orang. Dan dia pesan sama orang ini. Tolong jangan diceritakan ke siapapun ya. Nanti tulis saja hamba Allah. Tapi dalam hatinya dia berharap
mungkin takmir yang tahu ini akan memuji saya. Masya Allah, Bapak ini ikhlas. Tidak ada yang diberitahu. Bahkan sampai laporannya ditulis hamba Allah. Tapi dalam perasaan dia merasa nanti orang itu, si takmir itu akan memuji dia kalau dia adalah seorang yang ikhlas. Atau bisa jadi muncul dalam hatinya, aku ingin ikhlas, sehingga dia memuji dirinya sendiri dengan kelebihan ikhlas. Ikhlas wa yahtaju ilal ikhlas. Maka ikhlas butuh untuk ikhlas. Ada satu peristiwa yang pernah dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Godaan setan ketika beliau berada di penghujung hidup. Setan datang ketika beliau sakit parah menjelang wafatnya, sakit yang mengantarkan kepada kematian. Saat Abdullah bin Imam Ahmad datang menjenguk Imam Ahmad, menemani Imam Ahmad ketika sakit, tiba-tiba beliau mengatakan, la bu'dun, la bu'dun. Enggak, masih jauh. Tidak, masih jauh. Sampai akhirnya beliau tidak sadar. Begitu bapaknya sadar, mulai siuman, kemudian Abdullah tanya, tadi saya duduk bareng bapak di sini, tapi tiba-tiba bapak mengatakan, la bu'dun, itu ada. Akhirnya Imam Ahmad bercerita, ja'ani syaitan wa huwa 'adin ala anamini. Tadi setan itu baru saja datang sambil gigit jari. Gigit jari menandakan apa? Penyesalan. Lalu dia mengatakan, ya Ahmad, futtani. Wahai Ahmad, aku kehilangan kamu. Aku nggak mampu untuk menggoda dirimu. Kau memang orang yang hebat, sampai aku kalah tidak bisa menggoda dirimu. Iblis kalau menggoda Imam Ahmad untuk berbuat syirik, pindah agama, atau berbuat bid'ah, itu tidak mungkin berhasil. Akhirnya iblis mencoba untuk mengganggu Imam Ahmad dengan cara ujub. Wahai Ahmad, hutani. Wahai Ahmad, aku telah kehilangan kesempatan untuk menggodamu. Tapi Masya Allah, beliau menyadari godaan. Dan beliau mengatakan, la bu'dun, enggak, masih jauh dari apa yang kau katakan. Masih jauh dari apa yang kau katakan. Dipuji oleh iblis itu tidak bisa. Kita kalau dipuji sama setan gimana? Ini aja musuh saya ngaku kalah. Masya Allah. Sehingga mungkin akan muncul ujub dalam diri. Sebab terkadang pujian itu bisa menyebabkan orang lain jadi sombong. Dan ini kalau terjadi di ujung hayat bisa berbahaya. Mengakhiri hidup dengan sifat yang tercela, itu bentuk su'ul khatim. Tapi Masya Allah, bagi mereka yang menyadari akan hal ini, dia bisa berhati-hati. Syekh masyhur Hasan Al-Salman, hafizahullah, salah satu di antara muridnya Syekh Al-Bani, dan beliau kemarin baru saja datang di Jakarta mengadakan daurah para asatidzah. Beliau pernah menyampaikan suatu kisah yang pernah dialami oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa mazhabnya Abdul Qadir Al-Jailani? Apa mazhabnya? Beliau bermazhab Hambali. Abdul Qadir Al-Jailani ulama Hambali, bukan ulama Syafi'i. Mazhab beliau Hambali. Memang ada banyak sekali aneka cerita khurafat yang terjadi pada beliau, dan itu kedustaan atas nama beliau. Meskipun ada juga kisah-kisah yang valid sampai beliau. Nah, salah satu di antara kisah yang pernah disampaikan oleh Syekh masyhur Abdul Qadir, sebagaimana kebiasaan beliau sholat qiyamul lail. Di tengah beliau qiyamul lail, tiba-tiba ada cahaya yang bersuara di salah satu sudut ruangan itu dan mengatakan, wahai Abdul Qadir, mulai malam ini kau sudah bebas menjalankan syariat, sehingga kau tidak lagi terkena kewajiban agama. Akhirnya cahaya tadi diludahi oleh Abdul Qadir.
Kayak gimana Pak meludahi? Oh, nggak mungkin dipraktekkan ya. Lalu beliau mengatakan, ihsa ya mal'un, pergi dari sini wahai makhluk yang telah